Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Sudah akhir tahun, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman di tahun ini. Jadi kebetulan saya baru cek email dari YouTube ya. Sebenarnya udah lama sih, bulan ini, tapi ya baru baca sekarang gitu kan. Lihat teman-teman, saya dapat komen 3130, di share juga 1955. Ini banyak yang komen ya, saya tahu banyak yang nanya, tapi terima kasih banyak udah yang komen, juga yang share, saya terima kasih banyak banget ya. Ini melebihi ekspektasi saya ya. Saya mendapatkan 4184 subscriber ya, dan 270 sekian view. Ini jauh loh teman-teman ya. Jadi memang target saya itu 3000 tahun ini, ternyata bisa dapat 6000. Itu makasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung saya. Saya juga dapat like-nya 5370. Terus terang saya nggak pernah ngitungin teman-teman ya. Ya untuk channel ini yang sekali upload itu yang nonton cuma 5-20 ya, menurut saya like segini ya makasih banget ya, banyak loh. Makasih banyak ya teman-teman ya. Jadi di vlog akhir tahun ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fatina Nur ya. Sudah ditagih ya. Saya pikir tagihnya 2 minggu lagi, tapi ternyata cepet ya nagihnya. Apa perbedaan uterus membesar dan penebalan dinding rahim? Mohon jawabannya dok. Nah jadi sebenarnya rahim ini ya terbagi jadi 2 bagian. Yang pertama yang otot-ototnya, myometrium, dan yang kedua adalah endometrium, bagian sisi dalamnya ya, yang selalu menebal lalu terjadilah haid. Nah, itulah yang endometrium. Mungkin di sini teman-teman suka bingung dengan perbedaan antara penebalan dinding rahim dan pembesaran rahim. Uterus sebenarnya kan sama-sama aja, kalau menebal ya gede juga nanti jadinya. Jadi biasanya kalau kita berbicara tentang penebalan dinding rahim itu adalah yang endometrium ya, bukan dari ototnya. Ya memang bisa saja bisa otot-ototnya menebal juga gitu. Itu bisa ya, penebalan gitu kan ya. Tetapi kalau kita bicara tentang penebalan dinding rahim itu biasanya lebih mengarah ke endometrium ya. Jadi memang penebalan ini bisa di otot dan bisa di endometriumnya. Penebalan yang paling sering itu kalau misalnya di ototnya itu biasanya itu karena adalah uterine fibroid. Paling sering kita ketemu adalah mioma. Itu. Jadi mioma ini juga bisa ada di mana aja, di sisi rahim. Itu juga kalau ada di situ membesar ya tentu otomatis rahim akan menjadi besar, ya kan? Nah, lalu pembesaran rahim yang kedua ini adalah karena adenomiosis. Jadi adenomiosis ini merupakan apabila kelenjar endometriumnya itu ada di dalam dari rahim. Nah, gambarannya pun kalau misalkan teman-teman lihat di USG, kalau yang namanya mioma itu ya bulat, batasnya jelas, ya bisa ya ukurannya tentu macam-macam ya. Gambaran dalamnya pun macam-macam juga, tergantung degenerasinya. Tapi yang paling sering itu adalah warnanya agak sedikit gelap gitu ya, hipoekoik dia gitu. Nah, sedangkan kalau pada adenomiosis gambarannya itu ya Kak ya, itu memang rahimnya membesar ya. Jadi gambarannya itu semacam ini nih saya tunjukin. Jadi kelihatan tuh nanti berbayang gitu kan ya. Nah, itu kalau udah ngeliat bayangan semacam ini jelas ini adalah adenomiosis. Nah, sedangkan perbedaannya dengan dinding rahim ya, penebalan dinding rahim ya, itu biasanya endometrium yang menebal ini Kak ya. Jadi sebenarnya penebalan dinding rahim ini sering saya sebutkan itu adalah tergantung dari siklusnya ya. Jadi kadang juga bisa dianggap normal ya kan. Nah, penebalan dinding ini apabila melebihi batas-batas normal tersebut gitu kan ya, itulah dianggap abnormal ya kan. Nah, batas-batasnya itu tergantung dari siklusnya ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu misalkan 1 cm, tapi kalau 1 cm-nya itu sudah dekat-dekat mau haid gitu, itu wajar ya kan, itu masih belum abnormal. Tapi kalau misalnya awal-awal baru haid itu sudah menebalnya semacam ini gitu, 1 cm gitu, loh kenapa ini pasti ada sesuatu begitu Kak. Nah, lalu ya Kak Fatina ya, dari pembesaran rahim ini dan penebalan dinding rahim ini itu biasanya kita mempunyai satu ciri khas yang sama gejala kliniknya, yaitu adanya flek-flek, adanya pendarahan. Jadi haidnya itu bisa jadi lebih banyak gitu kan, ataupun sebelum haid atau setelah haid kok masih flek-flek ya, flek-fleknya itu pun juga nggak teratur. Nah, perbedaan kita taunya ini penebalan dinding rahim ataupun ini pembesaran uterus, apakah ada mioma, apakah ada adenomiosis gitu kan ya, itu dengan USG. Itu USG bisa kelihatan teman-teman. Jadi penebalan dinding rahim ini juga sebenarnya ada yang
biasa-biasa saja, yang dianggap oh ini masih oke, normal. Ada juga yang dianggap sudah berbahaya ya. Nah, penebalan dinding rahim bagaimana yang dianggap berbahaya itu nanti saya akan ceritakan di vlog-vlog selanjutnya ya. Yang jelas adalah apabila kita ketemu flek-flek ya. Nah, disitulah nanti kita akan ngecek apakah ini ada pembesaran rahim, apakah ini ada penebalan dinding rahim. Kalau pembesaran rahim, ini karena apa? Mioma ataupun adenomiosis. Itu sebenarnya dua yang paling sering ya. Ada juga lain-lain yang lebih mengarah ke cancer gitu kan ya. Ya, tapi itu urusan nanti lah ya setelah pengecekan gitu kan. Tapi yang jelas dari kedua ini itu gejalanya adalah flek-flek Kak ya. Dari sinilah biasanya teman-teman cek ke dokter, baru biasanya ketahuan oh ternyata di sini ada miom, adenomiosis, penebalan dinding rahim. Nah, dari situlah jadi kemana nanti terapinya itu kita tergantung dari hasil USG. Gejalanya pun beda-beda ya. Ada yang hanya pendarahan saja, flek-fleknya memanjang, ada pun yang kalau misalkan adenomiosis, setiap haid sakit banget gitu. Nah, itu juga bisa. Itu nanti kita bicara satu-satu ya. Nah, jadi Kak Fatina saya rasa itu adalah penjelasan secara singkat mengenai pembesaran rahim dan penebalan dinding rahim ya. Nanti ada pertanyaannya kemana, nanti kita bahas lagi ke sana ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah support saya, melakukan share-share itu seribuan, hampir 2000 itu terima kasih banyak ya. Semoga channel saya ke depan ini menjadi lebih baik. Semoga video saya bermanfaat. Akhir kata saya Dr. Fenas, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.